Halo, perkenalkan nama saya Guru Setiawan, NIM 211031120. Di sini saya mempresentasikan PT Gudang Garam Tbk ujian akhir semester 1. Yang pertama, sejarah PT Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Bono Widjojo, yang merupakan pimpinan dalam produksi rokok Kretek Surya. Surya Bono Widjojo adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Sebelum mendirikan Gudang Garam, ia sempat bekerja di pabrik 93 milik pamannya. Berkat kerja keras dan kerajinan, dan dia mendapatkan promosi dan akhiri menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Surya Bono Widjojo kemudian keluar dari pabrik rokok 93 dan pada usia 35 tahun ia mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu pabrik rokok Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur. Dia membeli tanah di Kediri dan mulai produksi rokok sendiri. Diawali dengan rokok Kretek dari klobot Gudang Garam sendirinya. Pada tahun 1958, Gudang Garam yang kemudian berkembang pesat dengan jumlah karyawan mencapai 500.000 orang yang dihasilkan 50 juta batang kretek setiap bulannya. Pada tahun 1966, Gudang Garam telah tercatat sebagai pabrik kretek terbesar di Indonesia. Produk PT Gudang Garam diantaranya adalah Gudang Garam Internasional, Surya 12, Surya 16, Surya Promil. Di sini visi misi dari PT Gudang Garam, khususnya visi menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta memanfaatkan bagi segenap pemangku kepentingan secara kesinambungan. Untuk misinya, satu dharma yang merupakan misi perusahaan. Yang pertama, kehidupan bermakna dan berfaedah dengan masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Terus yang kedua, kerja keras, ilet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyarat kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dari orang lain. Terus yang keempat, karyawan adalah mitra usaha yang utama. Produk dari PT Gudang Garam itu yang pertama, sigaret kretek tangan, sigaret kretek. Yang kedua, sigaret kretek mesin full. Yang ketiga, sigaret kretek mesin lin. Yang keempat, sigaret klobot kretek sunting. Yang kelima, sigaret putih mesin sunting. Struktur organisasi PT Gudang Garam itu struktur organisasi yang dianut oleh PT Gudang Garam Tbk adalah struktur organisasi garis, di mana Dewan Komisaris sebagai badan non-eksekutif yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dan berperan mengawasi manajemen perusahaan. Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh direksi yang beranggotakan sedikitnya 3 orang. Salah seorang di antaranya ditunjuk menjadi presiden direktur. Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan 5 tahun. Dan disetujui di rapat umum pemegang saham. Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan, kecuali di atas persetujuan Dewan Komisaris rapat umum pemegang saham. Dewan Komisaris melakukan rapat berkala setiap 3 bulan untuk membahas kebijakan strategis dan realisasinya. Untuk gambaran strukturnya, ini gambarannya strukturnya ini. Kemudian
proses bisnis PT Gudang Garam. Yang pertama, aspek kunci: menerima, menyimpan, mengelola, dan mengontrol persediaan bahan baku, pengangkutan, dan pengembalian pada pemasok. Input: cengkeh, kertas rokok, filter rokok, pita cukai rokok. Rokok yang sudah terbungkus dan sudah diberikan pita cukai rokok dan siap dikirim. Terus SDM untuk merokok, formulas rokok standar gudang bangunan. Proses tindakan memproduksi rokok, cengkeh untuk membuat racikan dari rokok, gudang cengkeh, gudang barang jadi. Output rokok jadi yang siap dibungkus, racikan siap untuk dilinting. Terus subjek dari PT Gudang Garam. Yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah badan non-eksekutif yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dan berperan mengawasi manajemen perusahaan. Terus Dewan Direksinya, perusahaan dipimpin dan dikelola oleh direksi yang beranggota sedikitnya 3 orang. Salah seorang di antaranya ditunjuk menjadi presiden direktur. Terus sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertugas memastikan agar Gudang Garam senantiasa mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan otoritas pasar modal dan lain-lain. Terus karyawan. Salah satu keunikan yang dimiliki PT Gudang Garam Tbk dalam hal sumber daya manusia adalah kemampuan untuk menerapkan prinsip pada karya sekaligus prinsip pada modal. Data primer, dan data sekundernya. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dan banyak dilakukan dan pengembangan sistem informasi. Wawancara memungkinkan analisis sistem sebagai wawancara untuk mengumpulkan data secara tatap muka langsung dengan orang yang diwawancarai. Data sekundernya, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data melalui orang lain atau dokumen. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan melihat beberapa dokumen yang terkait dengan absensi karyawan, data dan dokumen yang ditetapkan dan membantu melengkapi datanya. Dokumen flow diagram. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pengendalian persiapan bahan baku yang efektif. Sistem dan prosedur ini memungkinkan sebagai alat untuk mengendalikan persiapan bahan baku, sehingga dapat minimalkan terjadi hambatan pada saat proses produksi. Oleh karena itu, dalam dunia industri, bahan baku merupakan masalah yang sangat penting karena setiap masalah pada persediaan bahan baku menghambat kegiatan produksi. Ini gambarnya. Data flow diagram. Di sini terdapat ada 5 identitas. Itu yang pertama supplier, karyawan, manajer, pemimpin, pembeli. Yang supplier mengeluarkan barang pada sistem, kemudian sistem akan memberikan daftar barang pada apa saja yang akan dibeli. Di sini ditawarkan oleh sistem yaitu. Kemudian yang masuk pada sistem yaitu bukti pembayaran dan supplier dan data barang. Kemudian pembeli akan membeli sebuah barang yang dikeluarkan oleh sistem harga bukti pembayaran. Dan yang masuk pada sistem pembelian barang, kemudian semua transaksi yang baik antara supplier ataupun customer akan dicatat oleh pegawai. Di sini yang dikeluarkan oleh sistem informasi stok barang dan harga barang. Kemudian di antara terima oleh sistem yaitu data transaksi harian dan data stok barang.
Dan sistem akan memberikan laporan keuangan dan stok barang pada manajer. Sedangkan laporan kepada pimpinan adalah laporan keuangan. Jadi yang dikeluarkan oleh sistem yaitu laporan keuangan dan stok barang. Terus bisnis proses modeling pengertian atau BPMN. Pengertian BPMN singkatnya BPMN adalah metode diagram alur standar yang memungkinkan Anda membuat dan membagikan diagram yang mudah dipahami. Diagram ini dapat secara visual mencontohkan langkah-langkah proses bisnis menyeluruh. Berikut contoh proses kelola dari PT Gudang Garam itu yang pertama PA mengirim laporan kepada sistem PT Gudang Garam, terus yang kedua sistem gudang menampilkan notifikasi, kemudian asisten manajer melihat notifikasi dan akan menerima laporan, kemudian memberikan persetujuan pada sistem gudang. Terus sistem gudang mengirimkan laporan dan akan menampilkan notifikasi setelah itu. Manajer pabrik melihat notifikasi dan menerima laporan setelah menerima. Laporan manajer pabrik yang memberikan persetujuan kepada sistem gudang. 6. Sistem gudang mengirimkan laporan dan menampilkan notifikasi kepada PA. Selanjutnya, PA melihat notifikasi dan menerima laporan dari gudang dan setelah itu proses berakhir. Berikut untuk BPMN dari proses kelola PT Gudang Garam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.